Bab 2. Gadis berusia 21 tahun yang masih mungil. Ini gak semudah yang kamu bayangin nak, ayahmu saja gak bisa membujuk kakekmu, sentak Shirley kepada anak bungsunya itu. Kita lihat saja mam, kalau saya gak bisa membujuk kakek, ibu boleh ganti nama Chan sesuka ibu. Ucapan Chan dengan memamerkan senyuman manisnya. Yang melihat pun ikut senyum melihat senyuman bocah itu yang baru berusia 21 tahun. Walaupun sebenarnya tidak selayaknya lagi dipanggil bocah. Kalau kamu berhasil membujuk kakekmu, maka ibu akan memberikan kamu hadiah. Ibu akan belikan kamu boneka teddy bear besar. Ibunya menantang balik putrinya itu. Baik, sepakat ya, Ibu Shirley dengan putri bungsunya itu langsung bersalaman. Kemudian di sudut ruangan di salah satu klub malam terbesar di kota itu, seorang lelaki tampan terlihat sedang ngobrol bersama dengan 3 orang sahabatnya. Aduh, Bas, kamu diberikan makanan lezat malah kamu tidak doyan. Kamu tidak tahu kalau kawin itu enak dan sedap, itulah makanan terlezat Bas. Iya, benar tuh apa yang dibilang bocah ini. Dikasih gadis semanis itu kamu gak suka, aneh, sahut sahabat musuhnya yang lain. Otak kalian ini pada kenapa sih? Sepertinya gak jauh tuh dari bawah pusar kalian, jawab Basten. Memang, otak kita adanya di bawah pusar. Kan sama kayak Bas, ucap sahabat Basten. Pusing gue ngobrol sama iblis kayak kalian ini. Jawab Basten. Ketiga sahabatnya itu ketawa terbahak-bahak mendengar ucapan Basten yang sedang banyak beban pikirannya. Aku baru tahu kalau kita ini iblis. Hahaha, ucap sahabatnya yang tingkat kemesumannya itu di atas rata-rata kembali tertawa terbahak-bahak. Basten menjambak rambutnya. Beberapa gelas minuman beralkohol tidak menghilangkan beban yang sedang menimpanya hari itu. Basten tidak habis pikir dengan pola pikir kakeknya yang telah membuat perjodohan di zaman sekarang ini. Karena baginya hanya dengan menunjuk perempuan dengan telunjuknya dan wanita-wanita pilihannya akan datang ke dalam pelukannya. Saya cabut duluan ya guys. Basten langsung pamit dan pergi meninggalkan sahabat-sahabatnya. Lu mau kemana Bas? Ucap salah satu teman pria itu yang belum puas menggoda pria pewaris bisnis keluarganya itu. Gak usah ditanya, dia salah, jawab Basten sambil jalan. Basten memukul-mukul setir mobilnya, rasa kesal karena ulah kakeknya masih membuat dirinya terbakar amarah. Main di klub malam, seks, minum, berhappy-happy baginya itu hal biasa, tapi menikah. Bahkan membayangkannya pun Basten enggan memikirkannya. Kekecewaannya karena ditinggal pergi sang mama waktu kecil dulu, membuatnya tak pernah percaya akan namanya cinta. Baginya wanita semua sama, hanya dengan uang pasti terjadi kenikmatan sesaat di atas ranjang. Masih terbayang-bayang di benaknya dulu ketika ibunya lari dari rumah di tengah malam, dengan seorang lelaki yang merupakan selingkuhan ibunya. Saat itu dia menangis memanggil-manggil ibunya, namun tidak didengarkan oleh sang ibu. Sudah 3 hari Basten menyelidiki siapa itu Velty, dan seperti yang diberitahukan kepada Basten dari orang yang ia percayai menyelidiki siapa Velty, bahwa Velty ialah seorang wanita karir yang memiliki jabatan yang terpenting di tempat ia bekerja milik keluarganya. Dan Velty juga sudah memiliki seorang kekasih bernama Aldo yang telah menjalin hubungan dengannya selama 3 tahun. Kalau bukan karena kakeknya yang telah mengancamnya akan mengambil semua fasilitas yang telah diberikan kepadanya selama ini,
Apabila tidak menuruti pilihan hatinya, Bastian tidak sepusing ini. Kemewahan hidup sudah melekat pada kehidupannya sejak ia masih kecil. Jika semua itu ditarik, mau jadi apa dia? Menikah. Hehe. Setan. Sambil menyalakan mobilnya, dia melajukan mobilnya dengan kecepatan yang tak terkontrol karena sudah mulai pusing dan mabuk dengan minuman beralkoholnya. Dengan penuh ketakutan, Chan menaiki tangga untuk kembali masuk ke kamar kakaknya Velty. Dengan menarik nafas dalam-dalam lalu ia keluarkan. Ternyata di sana sudah ada Bibi Tisa yang sedang merapikan kamar itu. Bagaimana Chan? Tanya mamanya sambil menaiki kedua alis matanya, yang pastinya tidak bisa merayu kakeknya. Chan langsung memeluk mamanya. Shirley segera mengawaskan pelukan putrinya, karena ingin keseriusan dari anak bungsunya itu. Maksud kamu apa ini Chan? Tanya ibunya. Chan sudah membujuk kakek, supaya dibatalkan semua rencana perjodohan kakak sama cucu kakek Joko. Ucap Chan sambil tersenyum. Serius kamu Chan? Kamu gak bohong sama kakak kan? Sentak Velty, sang kakak. Iya, saya gak bohong kak. Serius, tanya aja sama papa. Papa masih bersama kakek sekarang. Jawab Chan dengan penuh keseriusan di wajahnya. Ya, kumohon batalkan perjodohan ini. Velty sudah punya calon suami, pria yang lebih baik dari cucu Pak Joko, yang terkenal jahat dan bajingan itu, ucap Pak Aguso, suaminya Shirley. Wajah ayahnya sudah sangat merah dengan penuh emosi. Namun seketika Pak Aguso menahan emosinya ketika dia melihat putrinya Chan menghampiri mereka. Tapi janji adalah janji nak. Janji itu hutang yang harus dibayar dengan membuktikan janji, bukan hanya dengan kata-kata. Jadi dengan ini semua, hutang bapak semua lunas. Kakek tua itu bersikeras dengan kesepakatan mereka Pak Wira. Tapi ayah, pikirkan perasaan Velty. Pak Aguso masih berusaha membujuk ayahnya, sang kakek, berharap bisa membatalkan semua kesepakatan mereka tentang perjodohan ini. Kamu pikir Aguso, ayahmu ini tidak memiliki perasaan apa? Sebenarnya aku juga memikirkan perasaan cucuku, perasaan Velty. Namun tidak ada yang bisa ayah lakukan. Pak Wira tetap ingin melanjutkan kesepakatan perjodohan ini. Kecuali, Pak Wira baru membatalkan kesepakatan kami ini Aguso, asalkan. Rudra, sang kakek, menghentikan ucapannya. Kecuali apa ya, asalkan apa? Sebenarnya sebesar berapa uang yang dia inginkan dari ayah, jawab Aguso menebak ucapan ayahnya. Jangan sombong kamu Aguso. Apakah kamu tidak ingat, apakah kamu lupa siapa yang telah membangkitkan kembali perusahaan kamu? Bisnis kamu ketika mengalami keterpurukan, kerugian besar beberapa tahun yang lalu. Ucap Rudra mengingatkan Aguso tentang jasa yang begitu besar yang telah diberikan oleh keluarga Pak Joko saat perusahaan Aguso mengalami keterpurukan. Seketika saat mendengarkan ucapan ayahnya, Aguso tertunduk malu dan terpukul batin. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi gantinya ke? Ucap Chan yang dari tadi sudah berdiri di dekat pintu. Sebagai gantinya, kamu yang harus menjadi pengganti kakakku. Jawab Rudra dengan nada lemah. Aguso tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menunduk karena itu sama saja menukar tangan kanan dengan tangan kiri. Kebahagiaan Velty memang penting.
Tapi apakah harus melibatkan putri bungsunya yang masih polos itu ke tangan cucunya Pak Wira yang terkenal bajingan dan liar itu? Karena bagi mereka, kedua anak gadis mereka itu ialah sama-sama anak kesayangan mereka, dua hati yang selalu mereka sayangi. Sementara Chan tidak bisa memikirkan hal lain. Menikah. Batin gadis itu, walaupun sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, namun sifatnya yang terkadang kebocahan itu, masih belum layak untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Ini gak benar kan? Ini pasti mimpi. Chan tiba-tiba menyubit tangannya sendiri hingga membuatnya kesakitan. Ternyata ini bukan mimpi. Semua ini sungguhan, ini nyata, ucap anak itu lagi sambil memikirkan jalan keluar dari semua yang telah ia dengar, karena tidak mau menjadi calon istri kakek Jogo. Chan langsung ingin menolaknya, namun wajah bahagia kakaknya Velti yang penuh kebahagiaan beberapa hari yang lalu ketika Velti menceritakan tentang hubungannya dengan Aldo terlintas di benaknya. Apakah ia tega menukar kebahagiaan kakaknya dengan kebahagiaan dirinya? Chan langsung memantapkan hatinya dengan penuh percaya diri. Saya bersedia, dan mau menjadi pengganti kakak, ucap Chan gadis yang masih bertubuh mungil itu. Seketika papa dan kakeknya yang dari tadi termenung dengan hal itu semua, langsung menoleh anak gadis mungil itu. Apa? Perkataan kedua orang itu, serentak. Ya, aku bersedia menggantikan Kak Velti. Chan bersedia menikah dengan cucunya kakek Jogo. Dengan penuh kepercayaan diri dengan tegas anak gadis itu menjawab. Dan langsung pergi meninggalkan kakek dan ayahnya yang masih syok. Apakah ini semua sudah takdir atau memang kebetulan saja? Karena sesungguhnya, sebelumnya Pak Jogo sangat menginginkan Chan sebagai istri cucunya. Namun karena Rudra menolak saat itu, karena Rudra tahu bahwa cucunya yang masih mungil itu pasti akan menolaknya apa yang menjadi kesepakatan mereka mengenai perjodohan itu. Shirley dan Velti yang sedari tadi bisa tersenyum mendengarkan dari Chan bahwa ia sudah berhasil membujuk kakeknya untuk membatalkan perjodohan kakaknya, kembali lemas dan bersedih mendengarkan cerita terbaru dari Aguso. Shirley seperti tersambar petir. Dia begitu terkejut bahkan melebihi ketika saat mendengar Velti akan dijodohkan. Karena baginya Chan ialah gadis kecil yang masih jauh dari kedewasaan. Shirley tertawa manja, dengan menaiki sudut bibirnya, sepertinya dia sedang dipermainkan oleh putri dan suaminya. Dia yakin pasti ini semua akal-akalan mereka. Ini tidak lucu Pak. Shirley melihat ke arah suaminya. Seketika air mata kembali membasahi pipi kedua wanita itu, ibu dan anak. Dia langsung berlari ke kamar putrinya bungsunya itu. Dia tidak rela jika gadis kecilnya itu harus menikah dengan cucu Pak Jogo lelaki yang bajingan itu. Shirley ingin langsung masuk ke kamar gadis bungsunya itu. Seperti biasanya langsung membuka pintu tanpa mengetuk, tapi kali ini Shirley memilih untuk mengetuk pintu sebelum ia masuk. Masuk, ucap anak gadisnya dari dalam kamar. Shirley melihat gadis bungsunya sedang merapikan kamarnya yang sudah berantakan. Biasanya Chan akan memberikan 1000 alasan dan malas ketika Shirley menyuruh gadis bungsunya itu merapikan kamarnya. Apakah Mama sudah membelikan Chan boneka teddy bear besar Ma? Chan pengen banget menaruh di dekat meja belajar Chan, ucap Chan yang sedang membelakangi ibunya. Hanya demi hadiah, hanya demi boneka, kamu rela, kamu mau, bahkan kamu bersedia dijodohkan dengan cucunya Pak Jogo.
Dasar bocah yang tidak punya otak, Shirley berbicara sangat emosi sama gadis bungsunya itu. Demi teddy bear apapun aku lakukan. Hahaha. Chan memaksakan dirinya untuk tertawa, dengan tubuh yang masih membelakangi ibunya, sambil merapikan barang-barang kecilnya yang sudah berserakan di atas tempat tidurnya. Shirley tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Dia langsung memeluk gadis bungsunya itu dari belakang, sambil menangis dengan kencang, dengan air mata yang terus bercucuran, lebih keras dibandingkan ketika menangis sama Pelty tadi. Ibu nangis karena akau akan nikah, atau karena belum ibu belikan Chan boneka sih? Di saat seperti ini anak gadis mungil itu masih saja menggoda ibunya. Dasar bocah. Mau kamu batalin perjodohan kakakku, Mama tetap tidak akan membelikan kamu boneka. Jadi lebih baik kamu tarik ulang ucapanmu itu. Shirley berbicara dengan penuh penekanan kali ini. Ya ampun Mama, jodoh Chan sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Mau aku pergi jauh dari jodoh yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, tetap aja kita akan ketemu. Meskipun seandainya aku mencintai cowok lain, kalau kita gak jodoh sama aja hanya membuang-buang waktu Mam, dan mengharapkan yang buka jodoh kita. Hehe, ucap gadis itu yang masih membelakangi ibunya dengan air mata yang mulai memerah. Dasar kamu ini, bocah yang belum ngerti apa-apa. Shirley semakin mengeratkan pelukannya dengan anak gadisnya itu dengan air mata yang terus mengalir. Lanjut ke bab berikutnya.